Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu berada dalam berkah, lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Dalam video sebelumnya saya sudah mengangkat terkait dengan agama. Jadi diidentifikasi unsur-unsur atau syarat-syarat sesuatu kepercayaan itu dianggap sebagai agama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan itu dalam perannya ketika terjadi penegakan agama tauhid. Sederhananya begini, saya menyampaikan bahwasannya kebangkitan ini bukanlah kebangkitan Islam. Dalam video-video sebelumnya saya lebih sering mengatakan kebangkitan agama tauhid. Walaupun ada beberapa kesempatan saya mengatakan kejayaan Islam. Tapi pada prinsipnya adalah kebangkitan agama tauhid. Apakah nanti Islam jaya? Bisa jadi. Nah, kebangkitan agama tauhid ini memang akan didukung oleh 5 agama besar itu. Akan didukung oleh 5 agama besar itu. Jadi yang prinsip yang kita harapkan adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur, kan begitu. Prinsip baldatun thayyibatun sudah saya bahas walaupun masih tahap kulitnya ya. Dalam video tentang SP mewujudkan gemah ripah loh jinawi atau tentrem ketora harjo. Itu maknanya adalah baldatun thayyibatun. Nah, warabun ghafur ini unsurnya itu adalah tauhid. Makanya sekarang kita balik, maksudnya polanya kita balik. Warabun ghafur dulu, baru nanti terbentuk baldatun thayyibatun. Allah harus ridho dulu, kemudian barulah dunia tercipta atau terwujud seperti surga. Jadi kita mengejar, langkah pertama mengejar ridho Allah, mengejar ampunan Allah dulu, agar apa yang kita harapkan bisa terwujud, gitu loh. Untuk mewujudkan baldatun thayyibatun memang tidak susah sebenarnya, karena Fir'aun pun bisa. Tetapi warabun ghafur ini yang sulit, makanya sekarang kita balik polanya ya. Bukan berarti saya membalikan ayat, bukan. Tapi pola kerjanya yang kita rubah. Kita cari dulu ridho Allah, baru kita jadi insya Allah nanti akan terwujud dunia seperti surga. Nah, dalam sebuah pertemuan, gimana ya saya sampaikannya ya? Intinya beginilah. Pada saat momentum kebangkitan agama tauhid nanti, SP atau Raja Wali Allah ini akan menyerahkan kontrak baru terhadap 5 agama besar. Dengan wewenang yang diberikan Allah kepada SP untuk menata jagat raya, untuk menegakkan agama tauhid, SP mengajukan kontrak baru terhadap 1 agama Hindu. Kontraknya adalah agama Hindu memang memiliki sistem ketuhanan tunggal, tetapi terkoordinasi dalam Trimurti, Brahma, Wisnu dan Siwa sebagai manifestasi sifat. Nah, manifestasi sifat dalam Trimurti ini nanti akan didorong oleh SP dalam kontrak baru tersebut menjadi hanya sistem ketuhanan yang tunggal gitu loh. Jadi
SP nanti akan menyodorkan kepada umat Hindu untuk menjadikan Wisnu sebagai nama satu-satunya Tuhan. Jadi umat Hindu harus menjadikan sistem ketuhanan hanya satu, tidak ada istilah Trimurti, dengan nama Wisnu, menyodorkan nama Wisnu sebagai Tuhan umat Hindu. Tidak ada lagi sistem koordinasi dalam Trimurti. Ini saya menyampaikan ini memang karena dasar perintahnya seperti ini. Jadi konferensi atau pertemuan langitnya ini sudah disepakati antara 5 agama. Di spirit sudah disepakati, dalam pertemuan spirit sudah disepakati. Dan semua agama di spirit dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu memang sudah menyepakati hal ini. Yang kedua, terhadap umat Buddha. Oh ya, jadi gini, ketika umat Hindu menyatakan bahwa hanya satu-satunya Tuhan, Tuhan yang Maha Esa yang kemudian bernama Wisnu itu, maka berarti Hindu sudah bertauhid atau sudah menyatakan satu Tuhan, yaitu Wisnu. Kemudian kepada Buddha, SP menyodorkan kontrak berupa perintah mencari Tuhan, karena SP menyelidiki bahwa Buddha sampai saat ini belum ada Tuhan. Jadi SP memerintahkan untuk umat Buddha agar mencari Tuhannya. Kepada umat Hindu, kepada umat Yahudi, SP menyodorkan agar umat Yahudi ini melepaskan Uzair sebagai anak Allah, anak Yahweh. Nabi Uzair ini merupakan nabi yang mampu mengumpulkan Taurat yang waktu itu dibakar dan kemudian menjadikannya Talmud. Kembali kita lanjutkan ya. Jadi kepada umat atau bangsa Yahudi, SP atau Raja Wali Allah nanti menyodorkan kontrak baru yang isinya adalah orang-orang Yahudi harus melepaskan Uzair sebagai anak Yahweh. Nah, kepada umat atau kaum Nasrani pun sama. SP atau Raja Wali Allah menyodorkan kontrak baru yang isinya pilihlah Bapa, hanya Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang tunggal atau Maha Esa. Gitu. Jadi bangsa Nasrani atau umat Nasrani harus melepaskan diri dari keyakinan trinitasnya. Maka jika semua agama sudah memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang memang tunggal, terlepas dari apapun penyebutannya, apakah itu Yahweh, apakah itu Allah, Wisnu, ataupun yang lainnya, maka penegakan agama tauhid ini menjadi mungkin gitu loh. Jadi tauhid atau pengesaan atau mengesahkan Tuhan ini menjadi sangat mungkin dan rasional. Terlepas dari nama agamanya apa, terlepas dari ritualnya seperti apa, tetapi konsep dasarnya adalah semua agama tersebut hanya meyakini satu Tuhan. Itu. Jadi itulah yang kemudian dinamakan atau dimaksud dengan konsep kebangkitan agama tauhid. Di Islam pun sama.
SP nanti akan kembali mengawal kesucian atau kemurnian Al-Quran agar dilaksanakan sesuai dengan kandungannya. Maksudnya apa yang Allah perintahkan itu sesuai harus dilaksanakan. Penokohan-penokohan terhadap tokoh-tokoh besar, terhadap figur-figur tertentu yang bisa menyelewengkan atau mengalihkan akidah, itu nanti akan juga diselesaikan. Karena semuanya harus terkonsentrasi dengan Qul huwallahu ahad. Semua agama harus mengatakan Allah Esa atau Tuhan Esa. Semua agama harus mendeklarasikan itu. Yang kedua, Allahus Somad. Semua agama harus mendeklarasikan hanya kepada Tuhanlah kita semua bergantung. Hanya dari Tuhanlah sulur-sulur itu bisa menjadi bisa menjadi izin atau ridho. Nah, kepada umat Islam yang tauhidnya masih baik atau memang yang secara umum tauhidnya masih baik, SP nanti mengingatkan bahwasannya hanya kepada Allah kita meminta, iyyaka na'budu, dan hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jadi tidak ada lagi figur-figur lain seperti Mbah Anu, tidak lagi meminta pertolongan kepada Kanjeng Anu, kepada Syekh Anu, kepada Ratu Anu, tidak ada. Semua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu untuk umat Islam. Jadi setelah itu nanti, setelah semua agama mentauhidkan nama satu Tuhan, atau bahasanya hanya memiliki satu Tuhan, tunggal yang benar-benar tunggal, tunggal bukan hasil penyatuan dan tunggal yang tidak bisa dipisahkan, maka Allah ridho, insya Allah Allah ridho. Kemudian baldatun thayyibatun itu juga bisa terwujud. Jadi satu hal lagi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Apapun namanya, prinsipnya di situ. Kalau kita mengakui, kalau kita meyakini bahwasanya Tuhannya umat Yahudi itu bukanlah tertuju kepada zat Allah, itu artinya kita meyakini ada kekuatan ilah yang lain. Maka saya meyakini bahwasanya Tuhan yang dimaksud orang Yahudi, Tuhan yang dimaksud orang Nasrani, Tuhan yang dimaksud orang Hindu, dan Tuhan yang dimaksud dengan orang Islam adalah zat yang sama dengan penyebutan yang berbeda. Tetapi Allah menginginkan tidak ada sistem koordinasi dalam konsep teologisnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika penyampaian atau informasi langit ini kurang berkenan gitu. Secara manusiawi saya mohon maaf. Semoga ini diterima dengan bijaksana, terutama terhadap saudaraku yang dalam keyakinan yang berbeda. Prinsipnya mari kita tetap beriman dan beramal soleh. Semoga Allah ridho sehingga menjadikan kita adalah makhluk-makhluk yang dapat berkarya dalam karya agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.